Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniar dari Prodi S1 Perawat kelas B. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang reproduksi pria dan wanita, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki ada 9. Yang pertama ada penis, yang kedua ada skrotum, yang ketiga ada testis, yang keempat ada epidimis, yang kelima ada pars deferens, yang keenam uretra, ketujuh vesicula seminalis, yang kedelapan kelenjar prostrat, yang kesembilan kelenjar Cooper, yang terakhir kantung kemih. Sedangkan kantung kemih adalah alat penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada penis. Bagian luar organ reproduksi laki-laki berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua ada skrotum. Bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis. Yang keempat ada epidimis. Saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima ada pars deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epidimis, berfungsi untuk menghubungkan epidimis dan uretra. 6. Uretra, saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang ketujuh ada vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantong kecil, berukuran kurang lebih 5 cm, yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma, menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali yang mengandung protein. Yang kedelapan ada kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Yang kesembilan ada kelenjar Cooper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Baik, saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama ada ovarium, yang kedua saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk. Yang ketiga ada infundibulus, yang keempat ada rahim atau uterus, yang kelima endometrium, yang keenam ada cervix, yang ketujuh ada vagina, yang kedelapan ada fimbriae. Struktur dan fungsi organ pada sistem reproduksi perempuan. Yang pertama ovarium, struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Berikutnya ada katup tricuspidalis. Fungsinya sendiri untuk memisahkan atrium kanan guna membantu mengalirkan darah yang mengandung sedikit oksigen dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Yang kedelapan ada katup mitral. Fungsi dari katup mitral untuk mencegah darah yang telah ada di ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Yang kesembilan ada ventrikel atau bilik. Bilik berfungsi menerima darah dari serambi lalu akan dibawa keluar dari organ jantung. Yang ke-10 ada vena cava inferior, berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian bawah menuju ke atrium bagian
Jantung memiliki 4 ruangan atau rongga. Ada 2 rongga yang disebut atria dan ada 2 rongga yang disebut ventricle. Atria, kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut serambi. Atria ini merupakan rongga jantung yang letaknya lebih superior atau lebih atas. Kata atria sendiri itu artinya adalah entry hall atau ruang masuk. Oleh karena itu, fungsi dari atria adalah sebagai rongga jantung yang secara langsung menerima darah dari pembuluh darah. Oh ya, seluruh pembuluh darah yang mengirim darah ke arah jantung kita sebut sebagai vena. Dan sebaliknya, seluruh pembuluh darah yang mengirim darah menjauhi jantung kita sebut sebagai arteri. Karena fungsi dari atria tadi adalah sebagai penerima darah, bukan sebagai pemompa darah, maka otot penyusun dinding dari atria itu relatif tipis. Kalau kita lagi ngomongin 2 rongga ini sekaligus, kita sebutnya itu atria. Tapi kalau kita ngomonginnya satu persatu, kita sebutnya atrium. Berarti ada atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan itu menerima yang dulu kita sebut sebagai darah kotor, yaitu darah yang kaya karbon dioksida dan miskin oksigen. Darah ini kaya dengan karbon dioksida karena dia merupakan darah yang baru saja keliling ke seluruh tubuh kita kecuali ke daerah paru-paru, dan dia melepas oksigen untuk sel-sel tubuh kita dan dia juga menerima karbon dioksida hasil metabolisme sel-sel tubuh kita. Lalu sebaliknya, atrium kiri itu menerima yang dulu kita sebut sebagai darah bersih, yaitu darah yang kaya oksigen dan miskin karbon dioksida. Darah ini bersih karena dia baru saja jalan-jalan ke daerah paru-paru. Dan di paru-paru, dia menerima oksigen dari alveolus dan membuang karbon dioksida yang tadi dia angkut. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai ventricle. Ventricle merupakan rongga jantung yang letaknya itu lebih inferior atau lebih bawah.